Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Hairia dengan NIM L02122104. Jadi, saya akan mempresentasikan tugas dasar-dasar andal saya mengenai kerangka acuan kerja pembangunan pembangkit listrik tenaga gas uap atau PLTGU. Isi presentasi ini yaitu yang pertama latar belakang, kedua tujuan, ketiga pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Baiklah, pada latar belakang. Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik RUPTL 2018 sampai 2027 didorong oleh kebutuhan untuk menyediakan pemasokan listrik yang cukup dan andal di Jawa, Madura, dan Bali dengan pertumbuhan konsumsi listrik rata-rata 2.329 MW per tahun. Cadangan daya perbangkit saat ini hanya 6.782 MW, jauh di bawah cadangan ideal 10.565 MW. Untuk mengatasi hal ini, PT Jawa 1 Power berencana membangun pembangkit listrik tenaga gas dan uap atau PLTGU kapasitas 1.760 MW yang juga mencangkup fasilitas penunjang dan sejalan dengan regulasi nasional serta komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca. Pembangunan ini tentunya memiliki tujuan. Yang pertama yaitu membangun pemerintah dalam meningkatkan daya mampu pembangkit listrik sejalan dengan pertumbuhan konsumsi listrik yang terus meningkat di Pulau Jawa, Madura, dan Bali. Yang kedua, menggantikan penggunaan BBM dengan gas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan selama 25 tahun operasi. Adapun tahapan perencanaan pembangunan ini yaitu yang pertama, studi kelayakan, penyusunan AMDAL, persetujuan regulasi, desain teknis, pengadaan kontraktor, dan pengujian dan operasional. Berdasarkan pembangunan tersebut atau rencana pembangunan tersebut tentunya ada dampak terhadap lingkungan dan dampak sosial. Yang pertama, pada dampak lingkungan, kualitas lingkungan laut, pembangunan pipa gas dan fasilitas terapung dapat menurunkan kualitas lingkungan laut dan daerah penangkapan ikan nelayan, mengakibatkan penurunan produktivitas nelayan. Kemudian kedua, mengakibatkan polusi. Aktivitas konstruksi berpotensi meningkatkan polusi udara dan pencemaran air yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat dan ekosistem lokal. Selanjutnya, pada dampak sosial, perubahan mata pencarian, alih fungsi lahan pertanian menjadi area proyek mengakibatkan hilangnya mata pencarian bagi petani lokal tanpa adanya upaya pemulihan. Yang kedua yaitu konsultasi publik yang minim. Proyek ini dinilai tidak melibatkan masyarakat secara memadai dalam proses konsultasi publik, menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat atau warga yang terdampak. Berdasarkan dampak tersebut atau pelingkupan tersebut, maka perlu adanya pengelolaan yang dilakukan, yaitu yang pertama, pengoperasian terintegrasi, kedua, teknologi ramah lingkungan, ketiga, kolaborasi dengan pemangku kepentingan, keempat, monitoring dan evaluasi, kelima, komitmen dengan ketahanan energi. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu pembangunan pembangkit listrik tenaga gas uap atau PLTGU oleh PT Jawa 1 Power bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pasokan listrik di Jawa, Madura, dan Bali dengan kapasitas 1.760 MW yang diharapkan dapat mengatasi defisit daya dan pendukung transisi energi bersih. Meskipun proyek ini menawarkan efisiensi energi yang lebih baik dan pengurangan emisi, tantangan terkait dampak lingkungan dan sosial seperti hilangnya mata pencarian petani dan penurunan kualitas lingkungan laut perlu dikelola secara efektif untuk memastikan keberlanjutan dan manfaat bagi masyarakat lokal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.